الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita akan mengoreksi bagaimana kesalahan tentang cara sholat Salafi Wahabi. Ya, ini ada banyak kesalahan cara sholat Salafi Wahabi yang memang harus kita koreksi sehingga kita nanti tahu bagaimana kesalahan yang mereka lakukan, ya, sehingga sholat yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, tentang bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, ya, ini tadi kita simak. Salafi Wahabi ini
dalam membaca surat Al-Fatihah, dalam surat ini ternyata basmalahnya ini tidak terdengar. Ya, jadi langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini jelas tidak terdengar sama sekali. Lirik pun juga tidak terdengar. Maka kalau tidak terdengar ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi memang tidak sekali. Ya, masih mending kalau samar-samar masih terdengar sedikit, ini jelas sedikit pun tidak terdengar. Bisa jadi memang tidak membaca, atau membaca dalam hati, atau membaca sangat lirih sekali sehingga tidak ada satupun orang lain yang bisa mendengar bacaan basmalahnya dalam surat Al-Fatihah. Lantas yang sebenarnya bagaimana? Apakah memang diharuskan membaca basmalah, ataukah memang sebenarnya boleh untuk tidak membaca basmalah, atau membaca basmalahnya ini harus sirri? Ya, karena kita tahu Salafi Wahabi dalam seluruh sholat, ya, mereka ini membaca Al-Fatihahnya ini, lafaz basmalah ini tidak pernah terdengar. Jadi seluruh sholat, apakah itu sholat yang dibaca jahar bacaannya, apakah yang dibaca sirri, jadi lafaz basmalahnya itu selalu tidak terdengar. Jadi tidak pernah Salafi Wahabi ini kemudian membaca Al-Fatihah basmalahnya itu terdengar. Jadi terus menerus dan selalu Al-Fatihahnya, lafaz basmalah dalam Al-Fatihah ini tidak terdengar. Bisa jadi memang tidak dibaca, atau dibaca dalam hati, atau teramat lirih sekali sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Nah, ini hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, sewaktu sholat Nabi SAW mengeraskan basmalah. Nah, ini dalil bahwasanya Rasulullah ini ketika sholat ini mengeraskan bacaan basmalahnya. Itu maksudnya adalah ketika sholat yang bacanya dibaca jahar. Ini diriwayatkan oleh Daruqutni, kemudian diriwayatkan oleh Hakim, kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Kemudian ternyata memang ada riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini memang ada hadisnya. Ini bunyinya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman memulai bacaan surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram dengan hamdalah. Mereka tidak mengeraskan basmalah, baik di awal bacaannya maupun di akhir bacaannya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Baihaqi. Lantas kalau kita cross check, ini menurut para imam mazhab ini ternyata memang terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan tentang bagaimana melafadzkan basmalah dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama dalam mazhab Hanafi. Mazhab ini berpendapat hukumnya sunnah bagi imam ataupun orang yang salat munfarid dalam membaca basmalah dengan samar pada tiap awal rakaat sholat. Namun makmum disebut tidak perlu membaca basmalah tersebut. Jadi makmum ini tidak membaca, hanya mendengar jika imamnya ini membaca basmalah. Ya. Kemudian dalam mazhab Maliki, nah mazhab Maliki ini hukum membaca basmalah dalam salat fardu baik sirriyah, bacaan tidak disuarakan, maupun jahriyah, bacaan disuarakan adalah makruh. Bahkan disebut mandub bila basmalah dibaca samar sekalipun pada awal Fatihah. Ya. Sebaliknya mazhab ini memperbolehkan bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah dalam sholat nafilah atau sholat sunat. Ya, kalau sholat sunat ini malah boleh ya. Ya, sedangkan dalam sholat fardu ini ternyata hukumnya adalah makruh kalau membaca basmalah. Jadi seluruh sholat fardu ini hukumnya adalah makruh. Kemudian mazhab yang ketiga,
mazhab Syafi'i, mazhab ini berkeyakinan bahwa basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Untuk itu, hukum membaca basmalah sebelum Al-Fatihah ditetapkan sebagai wajib atau fardu. Hukum disejajarkan dengan hukum membaca Al-Fatihah baik dalam salat sirriyah maupun jahriyah. Bila diamalkan dalam salat jahriyah, bacaan basmalah juga hendaknya dibaca dengan keras. Jadi kalau salat jahriyah maka basmalahnya keras, kalau salat sirriyah yang pelan bacaannya maka juga basmalahnya dibaca pelan. Ini artinya berarti dalam mazhab Syafi'i ini maka kalau tidak membaca basmalah atau imamnya ini tidak membaca basmalah berikut makmumnya, maka sholatnya tidak sah. Ya, kemudian dalam mazhab Hambali, hukum membaca basmalah dalam tiap rakaat salat menurut mazhab Hambali adalah sunnah. Orang yang salat dan dianjurkan membaca basmalah dengan samar dan tidak dianjurkan untuk dibaca dengan keras. Jadi bacanya itu sunnah, namun dibaca yaitu sirri atau pelan. Ya. Nah, ini menurut pandangan imam mazhab. Lantas yang kuat dalilnya dari berbagai macam perbedaan ini yang mana? Apakah memang sebaiknya dibaca sirri ataukah sebaiknya dibaca jahar, ya keras? Nah, ini kalau kita mengutip dari hadis Rasulullah SAW, ini ternyata ada hadis yang agar dalam setiap waktu ini kita mengawali aktivitas dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maksudnya adalah lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus, kurang keberkahannya. Ya, hadis riwayat Al-Khatib. Ya, diketahui dalam kalimat basmalah terdapat 3 nama yang dikatakan terbesar, yaitu Allah, kemudian Rahman dan Rahim. Oleh karena itu kalimat basmalah ini dinamakan Rasulullah sendiri dengan nama Al-Ismul Azam, yaitu nama yang teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti pertanda bahwasanya dalam setiap kita melalui aktivitas ini dengan membaca basmalah, lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kalau kita mengacu kepada surat Al-Hijr, dikatakan ya, Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Nah, ini menandakan bahwasanya memang lafaz basmalah ini adalah bagian dari surat Al-Qur'an. Ya, bagian dari surat Al-Fatihah ini. Ya. Nah, jadi jelaslah bahwasanya dalil yang kuat bahwasanya surat Al-Fatihah ini lafaz basmalahnya adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini ayatnya adalah ada 7. Termasuk yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena memang dalam surat Al-Hijr ayat 87 dikatakan ini adalah dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Berarti 7 ayat. 7 ayat jelas ya, kalau kita baca ini mulai dari lafaz basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi bisa kita simpulkan bahwasanya antara membaca sirri dengan jahar, maka lebih utama adalah kita baca dengan jahar atau keras dalam sholat-sholat yang itu bacaannya keras, seperti sholat maghrib, isya dan subuh, ya termasuk sholat Jumat. Ya, maka kita baca lafaz basmalahnya ini utamanya adalah keras, karena memang ada dalil yang Rasulullah ini membaca keras lafaz basmalahnya, walaupun ada dalil yang lain yang dibaca sirri. Namun utamanya kalau kita membaca basmalah tentu akan dibaca keras, kemudian akan didengarkan oleh makmumnya juga, mereka akan mendapatkan pahala. Artinya lebih utamanya, lebih baiknya daripada baca sirri, maka lebih utamanya adalah dibaca jahar atau keras. Ya, dibaca jahar atau keras ini menandakan tidak ada keraguan-raguan bagi makmumnya. Kalau makmumnya ini memang dia membaca atau mengharuskan membaca basmalah. Jadi kalau makmum ini ragu-ragu, nanti dia bimbang
Jadi dia khawatir sholatnya nanti tidak sah kalau ternyata lafaz basmalahnya ini dibaca sir, atau dikhawatirkan ternyata imamnya tidak membaca basmalah. Bukan hanya sir tapi memang tidak membaca basmalah sama sekali, maka jelas menurut mazhab Syafi'i sholatnya ini tidak sah. Ya. Nah, jadi lebih utamanya ini dibaca jahar karena akan mendapat pahala karena juga didengar oleh makmum. Ya. Nah, ini yang utamanya. Kemudian jelas bahasanya apa yang dilakukan oleh Salafi Wahabi yang mereka ini sholat dengan membaca sirri atau pelan atau bahkan tidak membaca sama sekali lafaz basmalahnya dalam surah Al-Fatihah, maka jelaslah bahasanya sholat mereka ini tidak sah. Jadi jelas menurut mazhab Syafi'i sholatnya Salafi Wahabi ini tidak sah karena memang lafaz basmalahnya dalam surat Al-Fatihah ini bisa jadi memang tidak dibaca atau bisa jadi mereka membacanya sirri. Ya, sedangkan dalam mazhab Syafi'i yaitu lafaz basmalahnya ini harus dibaca keras dalam sholat yang ini dibaca jahar bacaannya. Nah, termasuk Salafi Wahabi ini memang agak membingungkan. Sebenarnya Salafi Wahabi ini anti madhab, apakah bermazhab Imam Syafi'i ataukah tidak, bermazhab dengan mazhab Hambali, atau itu tadi sebaliknya tidak bermazhab. Tapi kalau mereka mengatakan tidak bermazhab, tapi mereka ini tidak jelas karena dalil antara yang jahar dengan sirri ini sama-sama kuatnya, baik dibaca lantang maupun dibaca pelan ini sama-sama kuat dan sama-sama ada dalilnya. Kemudian kalau dibaca sirri bismillahnya atau basmalahnya jelas itu berarti mengikuti mazhab Hambali. Sedangkan Salafi Wahabi ini mengatakan mereka itu tidak bermadhab. Nah, inilah bahwasanya Salafi Wahabi ini sangat membingungkan, tidak jelas ya sanad keilmuannya, apakah bermadhab Syafi'i, apakah bermadhab Hambali, karena memang juga mengutip beberapa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau dalam mazhab Hambali, tapi juga mereka ini mengatakan mereka anti madhab. Inilah yang aneh, mengherankan, dan tentu sangat membingungkan umat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita pahami. Kita selaku mazhab Syafi'i hendaknya untuk sholat khusyuk, sholat tidak perlu tergesa-gesa, juga jumlah bacaannya juga tidak harus kemudian panjang-panjang. Namun yang kita utamakan adalah syarat dan rukunnya terpenuhi. Di antaranya adalah membaca Al-Fatihah dengan fasih, dengan benar, dan dibaca jahar dalam sholat-sholat yang bacaannya jahar, yaitu dimulai dari lafaz basmalahnya. Ya, tidak dibaca sirri dan juga tidak kemudian dilalaikan. Ya, kalau dibaca atau dilewatkan bacaan basmalahnya, maka jelaslah bahasanya sholatnya tidak sah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.